أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah turunkan ya secara sekaligus pada salah satu malam pada bulan suci Ramadan. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan secara sekaligus muttafaq alaih dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu secara sekaligus ya, secara komprehensif, lengkap. Al-Qur'an 30 juz. Baru kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah, Allah sampaikan ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang telah kami berikan kitab, alladzina atainahumul kitab berupa Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatih, yang mereka membaca kitab tersebut, membaca Al-Qur'an ya haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar, dengan bacaan sesuai dengan tajwid. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman ya kepada Al-Qur'an tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita masih pada bulan suci Ramadan, maka salah satu amalan yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai fadilah yang begitu agung, begitu luar biasa adalah bagaimana seseorang merutinkan hari-harinya, waktu yang dia lalui pada bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Maka berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, hendaknya kita kaum muslimin wal muslimat membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, dan tentu dengan bacaan yang haqqa tilawatih ya, bacaan yang baik, bacaan yang sesuai dengan bacaannya Nabi SAW ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Kita sering mendengar bahwasanya bulan Ramadan itu berkaitan erat ya dengan Al-Quran. Bahkan sebagian besar ya para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana tidak bisa dipisah antara bulan Ramadan dengan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam banyak ayat kita menemui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya akan hubungannya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang mana kita sekarang berada pada bulan yang mulia ini ya, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana kami menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Nah,
ayat ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat ini juga mempunyai hubungan dengan Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu tepatnya atau beradanya yaitu pada salah satu malam di bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat-ayat yang kami bacakan tadi, begitu eratnya hubungan antara bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Maka sepantasnya kita bersemangat kaum muslimin sekalian untuk merutinkan tilawah Al-Quran pada bulan suci Ramadan dan bahkan mengkhatamkannya. Nabi SAW juga disebutkan dalam banyak riwayat itu bagaimana Nabi SAW, ya, kesehariannya pada bulan Ramadan, bahwasanya Nabi memperbanyak, ya, tilawah Al-Quran. Juga di waktu salat malamnya, Nabi dengan para sahabat, ya, mendirikan salat malam, ya, itu dengan bacaan Al-Quran yang begitu panjang. Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan ke surah An-Nisa, dilanjutkan ke surah Ali Imran. Itu Nabi SAW baca dalam satu rakaat. Maka Masya Allah, ya, bagaimana panjangnya salat Nabi SAW dengan para sahabat pada saat itu. Kita lihat pada masa sahabat, Umar bin Khattab, ya, memerintahkan Zaid, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk apa? Mengimami para sahabat pada masa itu untuk pelaksanaan salat malamnya. Para sahabat pada masa itu yang mengimami Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, ya, bahkan dalam satu rakaat itu mereka membaca Al-Quran sampai 200 ayat. Sehingga disebutkan riwayat bahwasanya mereka para sahabat mengerjakan salat malam qiyamul lail itu dimulai dari awal malam sampai menjelang fajar. Kenapa? Karena panjangnya salat mereka dengan memperpanjang bacaan Al-Quran. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pantasnya kita yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, para salaf dahulu, ya, yang mereka mengamalkan, yang mereka membaca, merutinkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, tidak hanya di siang hari, bahkan di malam hari. Termasuk juga di masa tabi'in. Disebutkan dalam riwayat, ya, para tabi'in mereka salat 8 rakaat tarawih, ya, yang mana dalam 8 rakaat tersebut mereka tuntaskan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 2 juz setengah kurang lebih mereka tuntaskan dalam 8 rakaat salat tarawih di malam harinya. Maka begitu panjangnya bacaan Quran mereka. Ini merupakan, ya, amalan sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Maka kita selayaknya sepantas untuk mengikuti sunnah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika ada yang mungkin menanyakan bagaimana kebiasaan Nabi SAW pada bulan Ramadan, di samping dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, maka kita dapati dalam beberapa riwayat. Salah satunya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajwadan nas, bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang sangat bergembira, sangat bersemangat dalam memberi atau dalam beramal saleh, ya. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau akan semakin bersemangat lagi, ya, di saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ya, tatkala itu Jibril datang. Karena Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin, ya, min Ramadan. Jadi Jibril, malaikat Jibril itu datang menemui Nabi SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran, ya, malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Fala Rasulullah SAW ajwad, ya, Nabi SAW itu mempunyai semangat yang begitu luar biasa, ya, bil khair, untuk melakukan kebaikan, ya, minar rihil mursalah, ya, seperti angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari hadis ini, ya, kita bisa dapatkan faedahnya bahwasanya, ya, Nabi SAW itu sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, nah, bahkan bersama malaikat Jibril. Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya
mengkhatamkan Al-Quran itu sekali, menyetornya kepada malaikat Jibril di tiap bulan Ramadan, ya. Dan adapun pada saat Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, maka Nabi SAW menyempatkan dirinya untuk menyetor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril marrataini, ya, sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari 2 hadis ini, ya, kita bisa mengambil faedah yang begitu luar biasa. Semangat Nabi SAW dalam memurojaah hafalan Qurannya, semangat Nabi SAW dalam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Maka mari untuk kita memperbanyak, untuk kita bersemangat dalam belajar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat kebiasaan para salaf, ya, para sahabat, tabi'in, ya, pada bulan suci Ramadan, maka kita dapati juga begitu banyak riwayat yang datang kepada kita, ya, bahwasanya, ya, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh muridnya, ya, bahwasanya kana Syafi'i, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, ya, yakhtimul Quran, beliau mengkhatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan itu, ya, sitina khatmah, ya, sampai 60 kali khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka kalau kita menghitungnya, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran, ya, 2 kali setiap hari. Masya Allah. Dalam riwayat lain juga kita dapatkan, di antaranya adalah Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama tabi'in. Disebutkan kana Al-Aswad, bahwasanya Al-Aswad, ya, bin Yazid rahimahullah yakhtimul Quran, ya, fi Ramadan fi kulli lailataini. Jadi Al-Aswad bin Yazid, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Jadi setiap 2 malam beliau khatam Al-Quran. Maka kalau kita menghitung Ramadan itu 30 hari, maka selama bulan Ramadan Al-Aswad bin Yazid beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 15 kali. Dalam riwayat lain juga kita dapatkan seorang tabi'in juga, Qatadah bin Da'amah rahimahullah, ya, beliau seorang tabi'in, ya, beliau juga seorang murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Qatadah, bahwasanya Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab'in, beliau mengkhatamkan Quran, ya, di luar bulan Ramadan, ya, setiap 7 hari sekali, ya, setiap pekannya beliau mengkhatam Quran. Wa idza jaa Ramadan, dan apabila datang bulan Ramadan, ya, khatama fi kulli thalathin, jadi beliau mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan itu tiap 3 hari. Fa idza jaa al-'ashr, dan apabila datang 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, khatama fi kulli lailah, jadi beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap malamnya. Dan ada banyak riwayat yang lain, ya, salah satunya yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Imam Malik, ya, di bulan Ramadan beliau bahkan rela meninggalkan, ya, halaqah pembacaan hadisnya, ya, untuk apa? Memperbanyak tilawah Al-Quran. Begitu juga, ya, Sufyan Ats-Tsauri disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, beliau juga, ya, meninggalkan amal-amal ibadah sunnah yang kecil yang lainnya untuk apa? Memperbanyak tilawah Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, ya, begitu besar pahala ganjaran yang akan kita dapatkan. Jadi kita bisa memanen pahala membaca Al-Quran yang begitu banyak di bulan suci Ramadan. Dalam hadis lain juga disebutkan, ya, man qara'a bimi'atin ayah, barang siapa yang membaca 100 ayat fi lailah, ya, pada malam hari, 100 ayat aja pada malam hari, kutiba lahu, ya, qunutul lailah, maka dicatat, ya, namanya dicatat, ya, atas dia itu, ya, pahala salat sepanjang malam. Hadis dari Imam Ahmad. Insyaallah 100 ayat aja kita membacanya, kita rutinkan pada malam hari, Allah catat kita beribadah salat sepanjang malam. Dalam hadis lain kita juga mendapati Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kenapa? Ya, kenapa Nabi menganjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran? Karena kata Nabi SAW, ya, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamati, datang nanti, akan datang pada hari akhirat, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, ya, akan memberikan syafaat ashabih kepada mereka yang membacanya, mentadabburinya, bahkan sampai kepada mengamalkan isi dari Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari 3 hadis ini saja begitu besar pahala, ya, ganjaran pahala yang kita dapatkan dengan apa? Memperbanyak tilawah Al-Quran, lebih-lebih lagi adalah kita membacanya pada
bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, apakah mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan itu wajib? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Rahmatil Quran menyebutkan bahwasanya tidaklah wajib bagi seseorang untuk mengkhatamkan Quran, hanya saja selayaknya, sepatutnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan di samping kesibukan-kesibukan hariannya. Ada seseorang yang mungkin dia sibuk dalam urusan dakwahnya, menyampaikan ilmu, menyampaikan kajian, maka selayaknya juga dia harus menyediakan waktu khususnya untuk apa? Tilawah Al-Quran. Apalagi yang mungkin yang kita disibukkan dengan kehidupan dunia, maka harus ada waktu yang kita sediakan untuk apa? Tilawah Al-Quran, khususnya pada bulan suci Ramadan. Begitu pula Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau ditanyakan apakah wajib seseorang untuk mengkhatamkan Quran pada bulan suci Ramadan, maka beliau menjawab tidak wajib. Tetapi selayaknya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW belajar Al-Quran, menyetor hafalan Quran pada malaikat Jibril, juga para sahabat, bagaimana mereka semangatnya dalam tilawah Al-Quran, dan para salaf, para tabi'in dahulunya. Maka selayaknya kita juga mengikuti jejak mereka, jejak para salaf dalam memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah bagaimana dengan kondisi kita saat ini di masa pandemi. Mungkin sebagian besar kita masih bekerja di rumah, masih bekerja dari rumah. Maka ini kesempatan emas yang seharusnya kita pergunakan sebaik mungkin masa-masa pandemi ini. Termasuk juga yang qadarullah masya fa'al, sebagian saudara kita yang mungkin saat ini masih terkonfirmasi positif COVID, misalkan di rumahkah dengan isolasinya, atau di rumah sakitkah, maka perbanyak tilawah Quran. Ini kesempatan kita bisa tilawah sepanjang hari, sepanjang waktu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, syifa, warahmah, dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Perbanyak tilawah Al-Quran, maka mudah-mudahan itu menjadi obat lahir dan batin. Maka selayaknya kita terus memperbanyak tilawah Al-Quran di setiap harinya, di setiap waktunya, apalagi di malam harinya. Untuk apa? Sehingga kita bisa memanen pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu besar, dengan kita bersemangat, dengan kita istiqamah dalam membaca Al-Quran atau merutinkan membaca Al-Quran di hari-hari di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah hendaknya kita terus mempunyai semangat dalam jiwa kita, dalam diri kita untuk apa? Memperbanyak amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Karena saat-saat ini merupakan saat-saat di mana kita bisa meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ini saja kita sulit untuk beramal, sulit untuk membaca Al-Quran, bagaimana pertanyaannya di bulan-bulan yang lainnya? Maka perbanyaklah, maka bersemangatlah, perbanyaklah dan bersemangatlah untuk membaca Al-Quran. Di saat kita melihat begitu banyak orang di bulan Ramadan membaca Al-Quran di masjid, di rumah, di jalan, maka selayaknya kita juga mengikuti jejak mereka. Selayaknya kita bersemangat untuk membaca tilawah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan kita bersemangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan istiqomah dalam tilawah hariannya, ini juga akan mengantarkan kita nanti untuk rutin dan tilawah pada bulan-bulan lainnya. Kalau bulan Ramadan saja kita tidak bisa rutin, tidak bisa semangat dalam membaca Al-Quran, bagaimana dengan bulan yang lainnya? Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustaz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustaz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.